بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan pembahasan fiqhus siyam. Kali ini kita masuk pada pembahasan ahkamus siyam bi'tibari fa'ilih. Hukum-hukum puasa ditinjau dari sisi pelakunya. An-nas fi siyam aqsamun. Umat manusia terkait dengan masalah puasa ini beragam. Paling tidak ada 10 jenis orang terkait dengan masalah siyam. Yang pertama ialah al-muslim al-aqil al-baligh al-muqim al-qadir al-salim minal mawani'. Yang pertama ialah dia seorang muslim, akil, balik, berakal, usia balik, dia mukim, mampu berpuasa, selamat dari penghalang-penghalang yang ada. Muslim, akil, balik, mukim, mampu, selamat dari semua penghalang-penghalang puasa. Nah, jenis pertama inilah yang diwajibkan atas dia siyamu Ramadan. Ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ditujukan pada orang ini. Juga ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan masuknya Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Orang ini dimaksud. Dia muslim, akil, balik, mukim, mampu dan selamat dari semua penghalang-penghalang yang ada. Ini yang diwajibkan puasa Ramadan. Adapun orang yang kafir, maka maka puasanya dinyatakan tidak sah. Dia termasuk orang yang terkena beban syariat berpuasa. Tapi ketika dikerjakan selama dia kafir, tidak sah. Dikarenakan dia bukan orang yang muslim. Di yaumul qiyamah nanti orang yang kafir akan diazab 2 kali lipat. Diazab dikarenakan kekufurannya dan diazab dikarenakan tidak puasa. Perlu dipahami azakumullah, orang-orang kafir mukhatabuna bi ahkamis syariah. Orang-orang kafir itu
mereka juga termasuk yang diajak bicara dengan hukum-hukum syariat. Kewajiban puasa, kewajiban sholat, kewajiban haji, kewajiban ini, kewajiban itu, termasuk yang kena. Tetapi ketika mereka masih kafir, tidak sah amalnya. Sehingga sekali lagi di hari kiamat nanti diazab 2 kali lipat. Yang pertama karena kekufurannya, yang kedua dikarenakan tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban syariat. Sehingga semakin besar, semakin berat siksaannya. Ini orang kafir. Tayyib. Ketika ada orang kafir mu'allaf masuk Islam di pertengahan Ramadan, maka dia wajib berpuasa setelah dia masuk Islam. Dia wajib berpuasa setelah masuk Islam. Adapun hari-hari yang telah lalu, yang telah lewat, tidak ada qadha atas dia. Tidak ada qadha atas dia. Barakallahu fikum. Ada wadih. Ini terkait dengan orang yang pertama, muslim, akil, balik, mukim, mampu, selamat dari penghalang-penghalang yang ada. Barakallahu fikum. Yang kedua, orang yang kedua ialah as-saghir, anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik tidak ada kewajiban siam. Tidak ada kewajiban puasa Ramadan sampai dia balik. Namun dianjurkan bagi sang orang tua untuk melatihnya. Melatihnya untuk berpuasa ketika dia sudah dianggap mampu. Latihannya puasa sesungguhnya. Dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Bukan latihan puasa zuhur, bukan latihan puasa asar, bukan latihan puasa dok, tapi betul-betul puasa dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, dilatih puasa. Dan ini ketika dipandang sang anak itu mampu. Dalam bab ini barakallahu fikum, ada orang tua yang terlalu menekan. Salah. Anaknya belum sanggup, belum mampu, belum kuat, dipaksa untuk puasa. Ini kesalahan. Ada sebagian orang tua yang membiarkan anaknya sudah besar, dia belum balik, tapi dia sudah besar, sudah mampu, dibiarkan tidak puasa sampai dia tidak terbiasa mengerjakan ibadah puasa. Juga salah. Yang betul ketika dia melihat dan memandang anaknya sudah cukup punya kemampuan untuk berpuasa, dilatih. Dilatih supaya ketika dia balik terbiasa dengan siam Ramadan. Dalil yang menunjukkan anak kecil yang belum balik tidak ada kewajiban siam, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'al qalamu 'an thalathah, 'anil naimi hatta yastayqidh, wa 'anil saghiri hatta yakbur, wa 'anil majnuni hatta yufiq." Diangkat pena dari 3 orang. Yang tidur sampai dia bangun. Yang kecil sampai dia balik. Yang gila sampai dia siuman, sampai dia waras. Ini hukumnya sahih. Terkait dengan pelatihan dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka dahulu biasa melatih anak-anak mereka berpuasa. Dibuatkan mainan. Ketika anaknya sudah mulai kelaparan, dikasih mainan, dia bermain-main sampai datang waktunya berbuka puasa. Datang dari sahabat Rubayyi' bintu Muawwidh radhiyallahu taala anha dalam Bukhari Muslim. Dalam Bukhari Muslim. Tayyib. Ikhwan fillah azakumullah, terkait dengan poin kedua ini, para ulama kita membahas tentang masalah alamatul bulugh, tanda-tanda baliknya anak kecil. Penting dipahami oleh orang tua dan juga dipahami oleh sang anak supaya dia betul-betul bisa mengetahui hukum-hukumnya. Untuk tanda balik, ada tanda balik yang khusus, ada tanda balik yang umum. Tanda balik yang khusus adalah kaum wanita ketika mereka sudah haid. Sudah haid. Adapun tanda yang umum laki dan wanita, yang pertama ialah keluarnya air mani.
inzalul mani, keluarnya air mani, baik dengan dia sengaja dan merupakan dosa atau dengan mimpi basah. Nah, mimpi basah atau dengan sengaja. Kalau sengaja dia keluarkan sendiri, tentu dengan cara-cara yang syar'i. Ketika keluar mani maka dikatakan balik. Yang kedua, ketika sudah tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya. Ini dengan hadis Atiyah Al-Quradi radhiyallahu taala anhu pada pembahasan tawanan-tawanan perang Bani Quraidah Yahudi di kota Madinah yang kala itu dihukum dieksekusi mati bagi yang telah balik. Di zaman itu diperiksa anak-anak yang remaja diperiksa. Ketika sudah tumbuh bulu kemaluannya maka dikatakan balik, masuk dalam tawanan perang yang dieksekusi mati. Yang belum tumbuh maka dilepaskan, termasuk anak-anak. Itu menunjukkan, katanya para ulama, sebagai tanda balik. Tanda balik yang ketiga adalah berusia 15 tahun. Genap usia 15 tahun. Mereka berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma terkait dengan masalah perang Uhud dan perang Khandaq. Kala itu yang remaja-remaja mau mendaftar perang Uhud ketika usianya 15 tahun diizinkan. Sebelum 15 tahun enggak diizinkan. Ibnu Umar belum masuk. Ketika perang Khandaq bergenap berusia 15 tahun diizinkan untuk perang. Sehingga diambil faedah oleh sebagian ulama, ini menunjukkan 15 tahun itu merupakan batas usia antara balik dan yang belum balik. 15 tahun sudah balik. Sebelum 15 tahun maka dinyatakan masih kecil. Itu ketika belum keluar maninya, belum ada tumbuh bulu kemaluannya, maka menggunakan usia 15 tahun. Ketika dia sudah keluar air mani sebelum 15 tahun sudah balik. Ketika dia sudah tumbuh bulu kemaluannya sebelum 15 tahun sudah balik. Ini satu dari 3 cara untuk mengetahui anak itu mengalami usia balik. Ini penting. Kaidahnya atau faedahnya adalah ketika ada anak, ya, sebelumnya masih kecil, ini perempuan masih kecil. Ketika memasuki Ramadan, haid, dapat haid yang pertama kali, haidun. Kalau haid puasa enggak? Kalau haid puasa enggak? Enggak puasa, ada penghalang. Ada penghalang. Maka diselesaikan haidnya. Begitu selesai haid, dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Sudah wajib ketika itu. Sudah balik. Maka dia berpuasa pada hari-hari yang lainnya. Bagaimana dengan hari-hari haidnya dia? Misalkan Evan, ada seorang gadis masuk Ramadan sampai tanggal 5 Ramadan. Tayyib, belum balik. Pada hari ke-6 haid. Ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10, 5 hari dia haid. Hari ke-11 wajib bagi dia berpuasa. Kan gitu ya? Sudah balik. Pertanyaannya, apakah 5 hari selama dia haid itu harus dia qadha? Harus dia qadha? Jawabannya dia qadha. Dikarenakan dia sudah balik dan haid. Orang yang haid tidak puasa tapi harus mengqadha puasanya. Adapun hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima tidak mengqadha puasanya dikarenakan dia belum balik. Dipahami? Demikian pula barakallahu fikum terkait dengan yang sudah muncul tanda-tanda baliknya. Ketika dia sudah balik di pertengahan Ramadan, maka semenjak dia balik harus puasa. Adapun yang sebelumnya tidak terkena qadha siam dikarenakan dia belum balik kala itu. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah. Ini antara faedah mengetahui tanda balik. Ini yang kedua, anak kecil. Anak kecil tidak ada kewajiban berpuasa, namun dianjurkan bagi orang tuanya untuk melatihnya dengan puasa yang syar'i. Orang yang ketiga ialah al-majnun.
Orang yang gila, faqitul aql, yang hilang akalnya. Orang gila. Orang gila barakallahu fikum dibagi dua. Orang gila ada dua macam. Yang pertama ialah orang yang gilanya total. Tidak lagi waras. Ya, tidak lagi waras, betul-betul gila sudah. Maka yang semacam ini tidak mukallaf. Tidak ada kewajiban siam, jatuh kewajiban siam daripadanya. Dia sudah bukan lagi mukallaf. Dadanya hadis yang telah lewat, rufi'al qalamu an thalath wa 'anil majnuni hatta yufid. Diangkat pena dari 3 orang, dari yang gila hingga dia siuman. Ketika gilanya total, maka tidak ada kewajiban syariat, la salat wala puasa wala syai. Gila-gila. Yang kedua, orang gilanya itu tidak total. Kadang gila, kadang waras, kadang gila, kadang waras, waras, gila, waras, gila. Gitu ya. Namanya bukan yang total. Kaidahnya adalah selama dia gila tidak ada kewajiban siam. Selama dia waras, dia terkena kewajiban siam. Dipahami? Itu kaidahnya. Ketika dia gila, tidak ada siam. Ketika dia sudah waras, maka terkena kewajiban puasa. Pertanyaannya, apakah dia harus mengqadha saat-saat dia gila? Jawabannya, tidak mengqadha dikarenakan dia tidak mukallaf saat itu. Hari pertama, kedua, ketiga, 5 Ramadan berturut-turut senting dia, gila. Baik, ke-6 sampai ke-15 waras. 6, 15 waras. 15 sampai 20 senting lagi. 20 sampai selesai waras. Maka ketika dia gila, enggak mukallaf, enggak ada kewajiban puasa. Ketika dia waras, wajib untuk mengerjakan ibadah puasa. Nah, di masa-masa dia gila tadi, selama 10 hari, 5 hari pertama, 5 hari terakhir, tidak ada qadha atasnya dikarenakan saat itu dia bukan mukallaf. Saya mau tanya. Masya Allah. Bapak yang paling depan. Ada orang gila, Pak. Gilanya itu sadar dan warasnya itu bukan harian, tapi per jam. Hitungan hari. Paham ya? Ketika di malam hari waras dia, sehat walafiat, masya Allah, sampai dia sahur. Sampai dia sahur dia puasa. Nah, subuh bagus. Menjelang siang, jam-jam 10:30, senting dia. Gila dia. Langsung hilang ya, seperti orang gila sudah. Subhanallah, asar waras. Asar itu waras dia, Pak. Waras sampai maghrib. Bagaimana hukum puasanya? Bagaimana hukum puasanya? Dinyatakan batal ataukah dinyatakan sah? Kenapa kok batal? Karena dia gila. Nah ya, berarti dia batal dikarenakan dia gila tadi. Kadang gila, kadang tidak, kadang gila, kadang tidak. Batal ya? Batal. Masya Allah. Antum. Batal apa enggak? Wallahu alam. Jangan takut-takut. Harus pakai ilmu. Anu tadi. Wallahu alam juga. Jenengan, Pak. Loh, kok wallahu alam kafir sih? Allah Nusa. Jenengan yang jauh-jauh dari Pakistan. Hah? Kenapa enggak batal? Sebagaimana? Lupa. Dia enggak lupa, dia gila. Masya Allah. Dalam kasus semacam ini barakallahu fikum, dinyatakan tidak batal. Dikarenakan masih dalam 1 hari siang. Gila itu bukan pembatal puasa. Lain halnya ketika dia haid atau nifas. Ini mawani, termasuk penghalang-penghalang orang puasa. Tapi yang namanya orang gila, kondisi di mana dia tidak terkena beban syariat. Bukan penghalang puasa.
Sehingga ketika gilanya itu di tengah-tengah dia siam, tapi masih mendapati waktu dia berpuasa sampai buka puasa, tidak gila. Tidak batal. Allahu musta'an. Tidak batal. Dia diumpamakan seperti orang yang pingsan. Orang yang pingsan, orang yang tidur yang tidak ada akalnya. Dipahami? Maka dia sah puasanya. Ada orang yang di pagi hari sehat, tahu-tahu pingsan dia. Truk pingsan dia. Bangun sadar di sore hari. Maka melanjutkan puasanya dan tidak batal puasanya. Dipahami nggih? Dipahami nggih? Barakallahu fikum. Ini pertanyaan nanti. Jangan buka pertanyaan sekarang. Kumpulkan nanti hatta ba'da isya. Barakallahu fikum. Baik. Ini orang yang orang yang ketiga. Masya Allah. Gila. Sebentar, saya punya pertanyaan berikutnya lagi. Ada orang barakallahu fikum sehat. Di tengah-tengah dia puasa, di siang hari puasa, gila. Tidak sadar sampai ngelewati maghrib. Sampai keesokan hari. Apakah hari di mana dia gila di pertengahan hari itu harus mengqadha puasanya? Harus mengqadha puasanya? Coba diam. Jawabannya tidak. Tidak ada qadha atas puasanya dikarenakan dia tidak meneruskannya karena uzur syar'i. Disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, orang yang keempat. Orang yang keempat ialah al-harim alladzi balaghal hadayan wa saqata tamyizuh. Orang yang sudah tua bangka lagi pikun. Orang yang sudah tua bangka lagi pikun. Baik. Terkait dengan orang yang tua bangka barakallahu fikum, supaya lebih luas pembahasannya dibagi dua. Yang pertama ialah orang yang tua bangka dan sudah pikun secara total. Betul sudah pikun. Maka dia tidak ada kewajiban siam, tidak ada kewajiban qadha, tidak ada yang namanya fidyah. Dia sudah bukan lagi mukallaf kayak anak kecil yang belum balik. Barakallahu fikum. Kayak anak kecil yang belum mumayyiz. Tidak ada kewajiban siam, tidak ada kewajiban qadha, mengganti puasa di hari-hari yang lain, tidak ada kewajiban bayar fidyah. Gugur kewajiban dari dia. Keadaan yang kedua ialah orang yang sudah tua bangka mengalami pikun, tapi pikunya tidak total. Kadang pikun, kadang sehat. Kadang pikun, kadang sehat. Ini dihukumi sama kayak yang gila tadi. Sekian hari dia pikun. Maka hari itu tidak puasa, tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Berikutnya sadar, waras dia. Di saat dia sadar, kalau dia sanggup puasa, maka dia puasa. Dikarenakan dia sadar otaknya. Ketika nggak sanggup puasa, maka membayar fidyah. Membayar fidyah. Di waktu-waktu yang lain, pikun lagi. Maka di saat dia pikun, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban qadha, tidak ada kewajiban fidyah. Di saat dia tidak pikun, lihat keadaan dia. Kalau mampu puasa, maka puasa dan tidak usah mengqadha hari-hari saat dia pikun. Kalau nggak mampu berpuasa, maka dia membayar fidyah. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Coba diam. Paham ini? Diulangi lagi. Ketika di hari-hari dia pikun, tidak ada kewajiban siam, tidak ada kewajiban qadha, nggak ada kewajiban fidyah. Ketika hari-hari dia sehat, hilang pikunnya, waras dia, maka lihat keadaan dia. Kalau simbah tua ini sanggup berpuasa, maka wajib puasa. Tidak ada qadha untuk hari-hari dia pikun.
Tapi ketika dia sehat akalnya, namun tidak kuat puasa karena dia tua, maka wajib membayar fidyah. Nanti akan disebutkan pada pembahasan berikutnya insyaallah taala. Baik ya ikhwan. Nah, ketika dia pikunya tadi hitungannya jam, sama kayak orang gila tadi. Tahu-tahu pikun, tahu-tahu sehat, tahu-tahu pikun lagi, tahu-tahu sehat lagi, pikun lagi, sehat lagi. Ketika dia sahur sehat, pagi sehat, tahu-tahu menjelang siang, tahu-tahu pikun, hilang ingatan, zuhur sehat lagi, asar pikun lagi, jam 5 sore sehat lagi, saya buka puasa sehat, lanjut sah puasa dia sama seperti orang yang pingsan tadi atau orang yang gila tadi. Barakallahu fikum. Ada mafhum. Dua keadaan. Dipahami insyaallah ya? Ini secara global. Orang yang kelima. Orang yang kelima ialah al-ajiz anis siyam ajzan mustamirran la yurja zawaluh. Orang yang tidak sanggup berpuasa secara terus menerus, tidak diharapkan kesembuhannya. Orang yang tidak sanggup puasa secara terus menerus, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Baik, orang ini ada dua macam. Tipe yang kelima ini ada dua macam. Yang pertama ialah orang yang sudah tua renta. Sudah tua renta tapi akalnya sehat. Ya, sudah tua renta, sudah tua bangka, akalnya sehat. Tidak mampu lagi untuk puasa karena sudah renta. Dipahami? Ingat akalnya sehat loh ya. Kalau yang pikun sudah dibahas tadi. Akalnya sehat. Fisiknya nggak kuat. Saking tuanya, rentanya, tidak sanggup yang namanya berpuasa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang mengalami sakit. Orang yang mengalami sakit membuat dia tidak sanggup puasa. Sakitnya ini membuat dia tidak sanggup puasa. Dan secara medis diklaim tidak bisa sembuh. Penyakit ini tidak diharapkan kesembuhannya. Sakit, nggak kuat dia puasa karena sakit, dan sakitnya itu oleh medis dinyatakan tidak bisa disembuhkan. Baik, ini dua macam orang. Dua-duanya barakallahu fikum tidak ada kewajiban siam, kadang nggak sanggup. Tidak ada kewajiban qadha. Wong aslinya aja nggak sanggup apalagi mengqadha. Tetapi wajib atas mereka berdua untuk membayar fidyah. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka bagi mereka membayar fidyah memberi makan orang miskin. Juga datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Bukhari, "Asy-Syaikhil Kabir wal Mar'atil Kabirah la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yaumin miskina." Terkait dengan laki-laki yang sudah tua renta, perempuan yang sudah tua renta, yang nggak sanggup untuk berpuasa, maka mereka memberi makan setiap harinya seorang miskin. Namanya fidyah, membayar fidyah. Dipahami ya? Mereka inilah yang membayar fidyah. Apa itu fidyah? Yang namanya fidyah ialah memberi makan seorang miskin tiap harinya. Fidyah itu harus dari makanan pokok. Tidak sah fidyah menggunakan uang. Tidak sah fidyah menggunakan uang. Kecuali kalau Anda barakallahu fikum meminta tolong seseorang memberikan makanan, lalu makanan tadi diberikan kepada miskin untuk fidyah, maka boleh. Tapi kalau fidyah dalam bentuk uang, nominal uang, tidak sah.
Fidyah barakallahu fikum bisa dalam bentuk makanan matang. Kalau makanan matang, maka yang diberikan adalah apa yang kamu makan tiap harinya. Nasinya, sayurnya, lauk pauknya, kamu berikan makan satu hari satu orang miskin. Boleh matang. Boleh juga dalam bentuk mentah. Kalau mentah, ukurannya disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ialah setengah kilo 10 gram. Kalau mentah, ukurannya setengah kilo 10 gram tiap harinya. Tayyib, barakallahu fikum. Tayyib, fidyah barakallahu fikum bisa dikeluarkan tiap harinya. Tiap hari fidyah, tiap hari fidyah. Bisa juga dijamak. Dikeluarkan fidyah di awal Ramadan untuk 30 hari. Boleh. Atau ditunda di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan dia mengeluarkan fidyah untuk 30 hari yang ke belakang. Boleh. Itu juga diperbolehkan. Jadi bisa setiap hari, bisa dimulai diberikan seluruhnya di awal Ramadan atau diberikan seluruhnya di akhir Ramadan. Bebas. Terkait dengan fakir miskinnya, diperbolehkan memberikannya kepada satu miskin tadi saja. Diberikan kepada satu orang miskin saja. Boleh. Bisa juga diberikan kepada sejumlah orang miskin. Semuanya boleh. Difaham ya? Semuanya boleh. Itu disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Majalis Syahri Ramadan. Itu yang namanya fidyah. Dikarenakan fidyah itu sebagai gantinya puasa, maka jangan sampai telat bayar fidyahnya. Diusahakan semua telah beres ketika Ramadan telah usai. Tidak ada qadha fidyah. Itu keterlaluan. Sudah dikasih rukhsah, tidak puasa, dikasih rukhsah bayar fidyah, utang lagi fidyahnya itu. Telat lagi fidyahnya itu. Mayam babi. Tidak seharusnya barakallahu fikum. Keluarkan tiap hari atau di awal Ramadan untuk semuanya atau di akhir Ramadan untuk semuanya. Matang boleh, mentah juga diperbolehkan. Dikasihkan ke miskin yang sama juga boleh, atau miskin yang berbeda juga diperbolehkan. Barakallahu fikum. Taib, apakah boleh bagi seseorang yang terkena fidyah tadi, dia menyiapkan masak, dia masak besar, mengundang 30 orang miskin. Mengundang 30 orang miskin untuk makan di rumahnya sebagai bentuk fidyah dia sebulan Ramadan. Apakah diperbolehkan? Jawabannya? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Mau di awal, di tengah, di akhir Ramadan, tidak ada masalah. Dia ingin mentah, setengah kilo 10 gram. Dikalikan 30 hari. Berapa ya? 15 kilo 3 on. Ya. 10 gram dikalikan 30 berapa? 3 on. Nah, ya 3 on. 100 gram se-on. Ya. Kan 10 dikalikan 30 kan 300 gram. Sama dengan 3 on. Ya. Tayyib, setengah kilo dikalikan 30 hari 15 kilo. 15 kilo 3 on. Ketemunya berapa? Iya gitu, 15 kilo 3 on. Betul ya? Nggak salah ya? Masya Allah. Tayyib, apakah boleh bagi dia untuk memberikan beras mentah sejumlah itu untuk satu fakir miskin? Jawabannya boleh. Tidak ada masalah. Diberikan untuk 30 juga ada masalah. Satu orang setengah kilo 10 gram. Sampai 30 orang. Tidak ada masalah. Semuanya diperbolehkan. Barakallahu fikum. Yang penting memberi makan satu harinya satu orang miskin. Barakallahu fikum. Ada mafhum. Masya Allah. Nah, baru 5 orang sudah pada cerdas semuanya. Luar biasa. Saya mau tanya sama antum. Orang yang tadi diklaim oleh medis. Diklaim oleh medis penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Dan sudah lama memang dia nggak puasa. Mungkin sudah 10 tahun ini dia nggak berpuasa. Cuman dia
mencari alternatif. Bahasanya gitu ya. Tidak mikir medis. Saya mau cari herbal saja. Dia rutin minum herbal. Minum herbal. Barakallahu fikum. Masuk Ramadan sebentar lagi ini sembuh dia. Alhamdulillah diberi kesembuhan. Penyakit yang dulu dia derita sembuh. Sanggup berpuasa. Kuat untuk berpuasa. Maka Ramadan yang besok ini dia wajib untuk berpuasa dikarenakan tidak ada lagi yang namanya uzur. Pertanyaannya, apakah dia harus mengqadha 10 tahun sebelumnya tadi? Iki sehat loh iki. Ini bukan tua bangka yang nggak mungkin diqadha. Sudah masih muda loh ini, sanggup dia untuk mengqadha. Apakah dia harus mengqadha 10 tahun dikalikan 30 hari yang sebelumnya dia nggak pernah puasa? Jawabannya tidak ada qadha, tidak ada fidyah dikarenakan dia tidak puasa karena uzur syar'i. Ahsantum, masya Allah. Nama Ivan. Yang dia lihat adalah puasa tahun yang ada ini. Baik, kalau seandainya dia baru sembuh di pertengahan Ramadan. Nah, maka dari mulai semenjak pertengahan Ramadan dia wajib puasa. Pertengahan yang sebelumnya lagi apakah mengqadha? Jawabannya tidak mengqadha dikarenakan dia tidak puasa karena uzur syar'i. Masya Allah. Allah barik. Difahami insyaallah ya? Difahami. Yang keenam. Orang yang keenam ialah musafir. Seseorang musafir yang melakukan safar, perjalanan dan sudah mencapai jarak safar. Jarak safar yang mendapatkan rukhsah untuk sholat dia boleh qashar, rukhsah untuk puasa dia enggak puasa. Terkait dengan musafir, jarak safarnya kembali kepada urf tilkal bilad, kebiasaan masyarakat di tempat tersebut. Kalau mereka mengatakan dari Semarang menuju ke Kendal safar, maka safar. Tapi kalau ke Kendal enggak dianggap safar oleh mereka, ya enggak safar. Selama ini antum kalau Kendal dibilang safar enggak? Dari Semarang ini. Hah? Bahasane wong biyen, yuk lunga ning Kendal. Atau yuk dolan yuk ning Kendal yuk. Dolan itu kan main-main tok ya, Pak. Itu enggak musafir. Yuk lunga yuk. Kalau mau ke Kendal tuh persiapannya mantap. Yo persiapan, yo sangu iki, yo sangu iku dan segala macamnya ke Kendal. Tandanya dia musafir. Antum kalau dari Semarang Kendal musafir enggak? Lihat apa sih? Musafir enggak? Safar ya? Safar. Allah yahfadzi. Baik. Ya safar. Antum dari Semarang ke Demak safar enggak? Hah? Lah kalau Demaknya perbatasan ya sih, enggak sih ya. Allah yahfadzi. Kalau dari Semarang Kudus sana ya musafir. Semarang Pati sana musafir, jelas. Labas, al-muhim urf kebiasaan orang sekitar mengatakan itu safar, maka dihukum sudah safar. Kalau dikatakan sudah safar, dapat rukhsah ini. Rukhsah safar. Tidak puasa, tidak salatnya bisa diqashar. Al-muhim dia musafir orangnya ini. Terkait dengan masalah musafir berkaitan dengan puasanya barakallahu fikum, pendapat yang rajih adalah annahu bil khiyar. Annahu bil khiyar, dia dikasih pilihan. Mau puasa silahkan, mau tidak puasa juga silahkan. Tergantung pilihan dia. Insya'a aftar wa insya'a shoma. Kalau dia mau maka puasa, kalau enggak mau ya dia enggak puasa. Dasarnya dalam Bukhari Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'ibi as-sha'imu 'ala al-muftir
walal muftiru 'ala shaim. Kami dahulu, kata Anas bin Malik, safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang puasa tidak mencela yang enggak puasa, yang enggak puasa tidak mencela yang puasa. Pertanda apa ya, Pak? Terserah. Mau puasa silakan, enggak puasa juga silakan. Barakallahu fikum. Namun ikhwanatina terkait dengan bab afdhaliyah, ditinjau dari sisi keafdalannya ada perincian. Ada perinciannya barakallahu fikum. Perincian ini terkait dengan masalah masyaqqah. Terkait dengan masalah al-masyaqqah, sisi berat yang dia rasakan. Rinciannya adalah yang pertama, kalau orang yang safar tadi merasa ringan untuk puasa, puasa tidak memberatkan dia, maka dianjurkan lebih afdal puasa bagi dia. Lebih afdal, ingat bahasanya afdaliyah, lebih afdal puasa bagi dia. Sebab dia bisa langsung menyelesaikan kewajiban, tidak punya tanggungan, dan lebih ringan bagi dia puasa ketika sedang Ramadan. Lain dengan di luar Ramadan, godaannya banyak. Sehingga lebih afdal bagi dia berpuasa kalau puasa itu ringan bagi dia. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Keadaan yang kedua adalah puasa, tidak puasa bagi dia sama saja. Masyakohnya, keringanannya sama-sama. Ini pun juga demikian. Afdal bagi dia untuk puasa saja. Sebab lebih cepat menyelesaikan tanggung jawab, tidak punya tanggungan, dan lebih mudah barakallahu fikum bagi dia melaksanakannya. Keadaan yang ketiga, seseorang yang memang pekerjaannya musafir. Nyoba ya, yang pekerjaan dia memang musafir, safar. Seperti para sopir-sopir yang ada, sopir bus, sopir travel, sopir masinis kereta dan segala macamnya, pilot pesawat terbang, apalagi al-muhim, sopir-sopir yang ada ini ya, pengemudi-pengemudi yang ada ini, yang memang pekerjaan dia setiap harinya musafir, memang harus pergi jauh. Poso tidak poso ya musafir. Dalam kondisi yang demikian, afdal bagi dia untuk puasa. Dikarenakan itu lebih cepat menunaikan kewajiban, lebih ringan bagi dia mengerjakannya, sebab suasana Ramadan. Ya sama saja. Saya nggak puasa Ustaz, nanti tak qadha. Di qadha pun jika kamu juga musafir terus. Lebih banyak musafir daripada tidaknya. Maka lebih afdal dia untuk berpuasa. Keadaan yang kelima. Keadaan yang kelima ialah kalau puasa itu sangat memberatkan dia. Masyaqqah, sangat berat bagi dia puasa. Maka dia diperbolehkan untuk iftar, bahkan lebih afdal untuk iftar, tidak puasa. Lebih afdal bagi untuk iftar tidak berpuasa. Barakallahu fikum. Dikarenakan masyaqqahnya berat, sangat memberatkan, memayahkan dia puasa tadi. Ketika dia tidak berpuasa, maka harus mengganti di hari-hari yang lain sejumlah hari yang dia tinggalkan. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Al-Baqarah 185. Barang siapa yang sakit atau dia safar, maka mengganti pada hari-hari yang lain. Kalau enggak puasa, maka dia mengqadha puasanya sejumlah hari yang dia tinggalkan. Barakallahu fikum. Keadaan yang Keadaan yang keenam, safar itu memadaratkan dia. Puasa itu memadaratkan dia yang musafir. Jadi kalau dia musafir dibawa puasa, puasa ini membahayakan dia. Sangat membahayakan dia. Entah membuat dia bisa mati, atau dia jatuh sakit yang cukup berat, atau dia sudah punya penyakit, memberatkan penyakitnya, tidak kunjung sembuh, dikarenakan dia nggak makan, maka dalam kondisi yang demikian wajib iftar.
haram dia puasa. Kalau puasa membahayakan dia, maka wajib iftar. Tidak boleh dia berpuasa. Sebab dengan dia berpuasa akan membinasakan dirinya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kamu jangan membunuh diri kalian sendiri. Allah Maha Pengasih kepada kalian. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan jangan melemparkan diri kalian pada kehancuran. Barakallahu fikum. Ingat, kalau membahayakan. Puasa itu membahayakan dia. Yang namanya membahayakan mungkin bisa mati kalau dia paksakan puasa. Atau jatuh sakit berat. Atau dia sudah sakit semakin parah sakitnya. Atau tidak kunjung sembuh ketika dia puasa. Maka wajib iftar, haram bagi dia berpuasa. Dan dia mengqadha di hari-hari yang lain. Dia mengqadha di hari-hari yang lain. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah sisi afdal dan tidaknya. Dipahami ya? Jadi secara umum yang namanya musafir boleh puasa, boleh tidak. Misal ada orang yang safarnya ringan, tidak ada yang berat. Safar dari Semarang menuju ke luar Jawa sana. Naik pesawat. Paling 1 jam, 1 jam setengah udah nyampe. Ringan, tidak berat. Tapi dia mengatakan saya musafir, Ustaz, saya enggak puasa. Apa hukumnya? Ya enggak ada masalah. Memang dia rukhsah. Dia rukhsah. Barakallahu fikum. Paham salah ya? Tidak ada masalah. Tapi harus mengqadha pada hari-hari yang lain. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ada orang yang pulang dari safar. Dia musafir tidak puasa. Pulang dari safar siang hari Ramadan. Saya di rumah siang hari Ramadan. Apakah dia bisa puasa di sisa hari? Paham nih? Dia datang dari safar. Dari jauh. Baik. Dia dari sono enggak puasa sudah, enggak puasa. Sampai di Semarang tempat dia tinggal siang hari Ramadan. Sampai di rumah, mukim di rumah. Apakah dia berkewajiban puasa di sisa hari sampai maghrib? Jawabannya tidak. Sebab sebelumnya sudah makan. Sudah makan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man akala awalan nahar falyakul akhirah." Siapa yang sudah makan di awal siang, ya silakan makan di akhir siang. Artinya tidak ada kewajiban meneruskan puasa di sisa hari. Silakan dia makan. Tapi ingat kalau lagi makan, jangan di hadapan orang lain yang berpuasa. Hormati Ramadan, hormati yang berpuasa. Walaupun Anda datang enggak lagi puasa, kalau mau makan minum jangan terang-terangan ya di dalam rumah, sembunyi di dapur kayak antum minum atau makan atau apa barakallahu. Nah, pertanyaannya berikutnya. Apakah seseorang yang musafir tapi tujuan safar dia maksiat, apakah dapat rukhsah tidak puasa? Iya. Dari Semarang jauh-jauh ke Jakarta, nggak naik pesawat, nggak naik bis, naik apa? Namanya orang ini jahat, gelantungan di truk-truk yang ada itu, di kontainer, di truk segala macam. Dikarenakan niatan dia sampai Jakarta mau membobol bank di Jakarta sana itu. Niatnya dia niat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dapat rukhsah safar? Apakah dapat rukhsah safar? Saya musafir bang. Terus sekarang mengatakan saya musafir bro. Kok ngerti bahasa musafir kon? Ya pernah dengar dulu lah. Aku musafir bro. Ini rukhsah bro. Apa rukhsah itu? Terus pokoknya ngono bro. Saya tidak puasa karena saya musafir. Dalam keadaan dia safarnya untuk maksiat. Apakah dapat rukhsah? Tidak puasa, mengganti di hari-hari yang lain. Ataukah dia tidak ada rukhsah bagi kamu? Karena niatan kamu niatan yang jelek, harus puasa.
Kalau kamu puasa kan lemes, jadinya kamu nggak bisa beraksi. Iya, jadi kamu nggak bisa beraksi. Ini gimana ya, Pak? Ini ada khilaf panjang di kalangan para ulama. Khilaf panjang di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak ada rukhsah. Kalau safarnya safar maksiat tidak ada rukhsah. Dia dihukum dengan lawan dari niatnya. Sudah, biarkan dia puasa. Tidak boleh dia nggak puasa. Biar dia capek, letih, payah. Akhirnya aktivitas dia jadi tidak maksimal. Maka mungkin gagal gara-gara dia puasa. Ada yang mengatakan, lah, urusan puasa sendiri, urusan niatnya sendiri. Terkait dengan masalah safar, memang rukhsah orang nggak puasa. Terkait dengan niatnya, antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kita bahas sekarang terkait dengan puasa. Maka secara hukum syar'inya, fikih siyamnya, dia dapat rukhsah, keringanan untuk tidak puasa. Dia bisa ada. Terkait dengan niatan dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Niatnya baik, dapat pahala. Niatnya jelek, dapat dosa. Tanggung jawab dia pribadi dengan Allah Azza wa Jalla. Ini yang rajih. Ini yang rajih. Dan bukan berarti kita melegalkan kemaksiatan. Lah, yang kita bahas terkait dengan puasanya. Musafir dapat keringanan tidak puasa. Itu hukum syar'i. Mau niatnya jelek, mau niatnya bagus, itu bukan pembahasan kita. Itu pembahasan dia sendiri. Dengan qauman ayat, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kata-kata aw ala safarin umum. Barang siapa yang sakit atau musafir, di sini umum. Tidak ada rincian safar maksiat, safar ketaatan, tidak ada. Yang penting dia safar. Dapat dia enggak puasa namun mengqadha pada hari-hari yang lain. Ini pendapat yang dirajihkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan sebagian ulama yang lain. Wa hadza huwa rajih dengan ayat ini. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Masya Allah. Apakah boleh bagi seseorang untuk sengaja safar biar bisa mokel? Iya ya Pak. Sebagian mereka sengaja safar berdua sama istrinya biar bisa begitu. Ya Pak Iwan, dapat rukhsah apa enggak? Itu pertanyaannya. Dapat rukhsah apa enggak? Hah? Lebih. Contoh yang paling masuk akal adalah pengantin baru. Apa nggih? Pengantin anyar. Lah ya, bikin akad Ramadan, bayangno. Menjelang, ya khair menjelang. Ada juga yang Ramadan, Pak. Ada. Bikin akad nikah Ramadan atau menjelang Ramadan. 2 hari sebelum Ramadan akad nikah dia. Pengantin anyar ya, Pak. Ketemu Ramadan, malam hari itu serasa singkat gitu loh. Serasa singkat. Waduh, pas begitu pagi harinya dia puasa terus kelepar. Allah Ustaz. Apakah boleh bagi dia untuk sengaja ngajak istrinya? Ya musafir. Ya musafir. Kalau safar kan apa rukhsah ya? Enggak puasa di mana gitu, di hotel apa di mana, kemudian ya bulan madu gitu ya. Apakah dapat rukhsah? Pertanyaannya, apakah dapat rukhsah? Coba diem. Jawabannya dapat. Orang yang sengaja niat terang-terangan maksiat lo boleh. Itu lo nggak maksiat, mau bojone dhewe. Baik. Istrinya sendiri ini nggak maksiat, cuman memerlukan waktu yang cukup panjang gitu ya. Akhirnya dia daripada kena kafarat, mending musafir sajalah. Kita safar selama Ramadan, bulan madu di mana gitu ya, Pak. Jawabannya rukhsah dapat. Rukhsah dapat. Barakallahu fikum. Ya, sehingga di Semarang dia pergi ke mana? Ke Bandung untuk ke mana? Ya, ke Batu, Malang sana, ke Dieng sana,
Daerah dingin kan ya, daerah dingin. Musafir, sudah dia di hotel beberapa hari begitu ya, bulan madu di sana. Tapi ingat, jangan ditampilkan di kalangan halayak. Kalau pas lagi dia makan dan minum segala macam, dalam. Jangan ditampilkan kepada orang yang sedang berpuasa. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah niatnya dia, apakah niat semata-mata itu atau ada niatan yang lain? Niatnya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan rukhsah, iya, dapat rukhsah siang. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Yang ketujuh. Orang yang ketujuh. Sampai jam berapa ini ya? Setengah 12 ya? Ya, sampai setengah 12 ya. Zen, pas. Baik. Yang ketujuh. Orang yang ketujuh ialah al-marid alladzi yurja bur'uhu. Orang yang sakit yang diharapkan kesembuhan penyakitnya. Ini kembali pada medis ya, kepada ahli medis, sembuh nggak sembuh dan segala macamnya medis. Orang yang sakit yang diharapkan kesembuhan dari penyakitnya. Tayyib, disebutkan oleh para ulama ada 3 keadaan untuk orang yang sakit seperti ini. Keadaan yang pertama ialah puasa itu tidak memberatkan dia dan tidak membahayakan dia. Ada 2 kata ini, memberatkan, membahayakan. Beda ya. Puasa itu tidak memberatkan dia dan tidak membahayakan dia. Jadi ringan. Maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Tidak ada uzur. Sakit gigi, cukup. Tapi ya nggak apa-apa, puasa ya malah bagus dia. Maka wajib puasa. Sakit pening, kepala pusing sedikit, ringan, gerges ringan, maka wajib puasa. Nggak ada uzur bagi dia. Keadaan yang kedua, puasa itu memberatkan dia, membuat dia berat, letih, payah, tetapi tidak membahayakan penyakitnya. Pas bikin dia payah, lemah, letih, nggak sanggup dia puasa, penyakitnya nggak ada masalah. Maka di sini boleh bagi dia untuk tidak puasa. Boleh iftar tidak puasa. Kalau dia nggak puasa, maka mengganti, mengqadha di hari-hari yang lain. Secara hukum, afdalnya tidak puasa. Afdalnya tidak puasa. Sebab dia mengalami perkara berat, rasa berat untuk puasa. Maka dikatakan makruh kalau dia memaksakan puasa. Keadaan yang ketiga, puasa itu membahayakan dia. Ingat bahasanya, puasa itu membahayakan dia. Yang namanya membahayakan adalah dengan puasa maka penyakitnya semakin tambah berat. Atau dengan puasa penyakitnya tidak kunjung sembuh atau memperlama kesembuhan dia. Ini membahayakan. Dalam kondisi yang demikian wajib iftar, haram puasa, wajib untuk tidak puasa, dan haram bagi dia berpuasa. Sebab kalau dia berpuasa akan membahayakan keadaan dirinya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Allah mengatakan kamu jangan lemparkan diri kalian dalam kehancuran. Dan juga sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Tidak boleh, tidak ada hal-hal yang memudaratkan dalam Islam dan tidak boleh membahayakan orang lain dalam Islam. Ketika ada unsur madarat, jangan puasa. Yang puasa malah haram dikarenakan membahayakan keadaan dirinya. Barakallahu fikum. Wadah insyaallah ya, 3 keadaan. Barakallahu fikum.
Ada orang yang sehat, sahur sehat normal pagi, masya Allah. Di siang hari tiba-tiba panas, tinggi panasnya, panas tinggi, greges, badannya sakit semuanya, pusing yang luar biasa, wah, sudah, gitu. Dan betul-betul memayahkan dia kalau meneruskan puasanya. Sudah tidak sanggup dia puasa, ya. Apakah boleh dia batalkan puasanya? Jawabannya boleh, sebab ada udzur marat sakitnya tadi. Boleh dia batalkan, diqadha di hari-hari yang lain. Barakallahu fikum. Tapi ketika dia merasa kuat, insya Allah kuat, tahan-tahan sama dia sampai berbuka, labas, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ada orang yang lagi sakit, dirawat di rumah sakit. Pagi hari dia sudah nggak puasa, siang harinya sehat, kuat. Maka sebagaimana yang terangkan tadi, tidak ada kewajiban bagi dia puasa di sisa hari. Dia nggak puasa pada hari itu dan dia mengqadha pada hari-hari yang lain. Barakallahu fikum. Sehingga yang dianjurkan oleh para ulama terkait dengan orang yang jatuh sakit, supaya dia periksa, dicek secara medis bagaimana penyakitnya ini. Kalau penyakitnya ini sangat membahayakan dia, jangan puasa. Memberatkan dia, memayahkan dia, ahsan jangan puasa. Kalau ringan, wajib dia berpuasa. Sehingga dicek medis supaya dia punya keputusan terkait dengan puasa ataukah tidaknya. Barakallahu fikum. Terkait dengan sembuh nggak sembuhnya juga diperiksakan kepada pihak medis. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ya bagi. Teruskan apa? Ditengok sebentar pertanyaannya itu. Nyicil jawab ya. Tinggal 8, 9, 10 orang. Orang yang ke-10. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan seseorang yang punya pekerjaan tetap yang berat? Seperti kuli panggul di Grosir Tanah Abang, Jakarta. Masya Allah. Kalau demikian keadaannya, maka dimohon dia bersabar untuk berpuasa. Sabar untuk mengerjakan ibadah puasa. Sebab puasa nggak puasa, itulah pekerjaan dia. Sehingga puasa. Nah, dikarenakan dia berpuasa, ya otomatis jamunya lebih diperkuat gitu ya, kawan. Ya. Jadi tidak semata-mata sarapan kayak dulu tuh ya, kawan. Jadi sahurnya itu yang bergizi sehingga dia masih bisa memikul barang-barang yang ada dan dia puasa. Atau diakali mikulnya jangan berat-berat. Yang biasanya dia mikul sampai 50 kilo sendirian, jangan 50 kilo. Nyicil 20 kilo, 20 kilo, 20 kilo sehingga dia bisa mengurangi beban yang ada. Letih, istirahat dulu. Setengah kuat, mandi, biur. Mengerjakan hal-hal yang diperbolehkan selama puasa. Kok panasnya luar biasa, es batunya taruh. Masya Allah. Supaya dia segar kembali. Yang penting jangan mengerjakan pembatal puasa. Itu namanya usaha, bersungguh-sungguh untuk sabar berpuasa. Ketika dia nggak puasa, berat Ustaz, berat. Ketika dia mengqadha di hari yang lain, lebih berat. Dikarenakan di sekitarnya dia pada makan semua. Tapi ketika dia Ramadan, lebih ringan. Yang lain juga pada puasa. Sehingga dia tidak tergoda untuk itu. Sehingga sabar, berpuasalah Anda dengan kondisi tadi. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini terkait dengan pembahasan tarawih nanti aja ya. Nanti pertanyaan ditunda nanti sore-sore ya. Karena belum kita bahas. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum jualan makanan di bulan Ramadan? Masya Allah.
Ada perincian. Kalau dia menjual makanan di bulan Ramadan adalah makanan takjil. Dipahami ya? Atau dijual menjelang berbuka puasa. Kebiasaan masyarakat kalau membeli makanan tadi bukan untuk langsung dimakan, tapi untuk persiapan buka puasa. Itu boleh. Umumnya yang dikerjakan oleh kaum muslimin dasar ketika sore hari. Ya, untuk sore hari. Boleh. Tidak ada masalah barakallahu fikum. Yang kedua, emang dia punya toko. Tokonya ya ada makanannya, ada minumannya, ada biskuitnya, segala macamnya. Yang ini dia hanya melayani anak yang kecil-kecil yang belum berpuasa atau perempuan-perempuan yang berhalangan. Paham insyaallah ya? Artinya segmen pasarnya tersendiri untuk yang bukan orang yang berpuasa. Ini boleh. Barakallahu fikum. Atau dia menjual makanan pesanan. Nah, sehingga dia masak dari mulai pagi hari. Nah, mau untuk pesanan. Dia nasi kotak atau segala macam nanti diberikan kepada yang pesan, mereka makannya ketika buka puasa. Itu juga boleh. Yang tidak boleh adalah dia membuka atau dasar membuka warungnya atau segala macamnya untuk orang-orang yang tidak beres niatnya itu. Nah, siang dari mulai pagi itu siang sudah buka, ditutup pintunya. Tuh banyak kasakus di dalam. Ya apa ini? Rupanya ada warung tutup. Artinya nutup pintunya, tapi di dalamnya banyak orangnya. Adalah yajuz. Termasuk at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Termasuk tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ingat, rezeki minallah. Jangan mencari rezeki dengan cara perkara yang jelek. Menolong orang untuk tidak puasa itu jelek. Masih banyak kesempatannya ya Pak. Bisa seperti yang saya terangkan tadi, beberapa upaya-upaya yang diperbolehkan untuk jualan. Dan Ramadan justru ramainya ketika sore-sore itu. Itu rezekinya antum. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bissawab. Orang tua saya Ramadan tahun lalu sakit kanker dan tidak berpuasa sampai meninggal dunia sekitar 1 bulan yang lalu. Allah yarhamu. Apakah ada kewajiban membayar fidyah dari ahli warisnya? Iya. Dia sakit posisinya ya kan. Dan sakitnya itu dalam proses penyembuhan. Kalau kanker itu termasuk yang berat atau yang ringan? Hah? Berat. Secara medis mungkin disembuhkan ataukah kecil kemungkinan sembuhnya? Hah? Mungkin sembuh? Oh, dengan stadiumnya. Nah itu harus diperdetail. Makanya ketika ada yang sakit, tanya langsung pada tim medis. Sakit ini gimana Pak? Mungkin disembuhkan ataukah tidak? Kalau tim medis mengatakan mungkin disembuhkan, insya Allah medis mengatakan akan berusaha bisa disembuhkan. Maka dihitung utang puasa. Dikarenakan dia orang yang sakit yang mungkin disembuhkan. Itu utang puasa namanya. Utang puasa. Ternyata kalau qadarullah meninggal sebulan penuh tidak puasa, maka dia hutang puasa Ramadan sebulan penuh. Yang membayar ahli waris atau walinya dia. Dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuh." Barang siapa yang mati dan punya tanggungan puasa, maka dipuasakan oleh walinya dia. Nah, terkait dengan pembayarannya, satu orang sendirian boleh, keroyok rame-rame juga boleh. Misalkan 30 hari utangnya dia. Dia punya anak, punya istri dan segala macamnya, jumlah 10 orang. Ya Allah, 3 hari. Boleh. Atau satu orang kok, saya tanggung, saya akan puasa 30 hari. Boleh. Yang penting dibayar utang puasanya selama jumlah yang dia hutang tadi. Tapi kalau secara medis dikatakan, Pak ini sangat berat, nggak mungkin disembuhkan Pak. Misalkan sebelum Ramadan sakit, masuk Ramadan koma dia,
sangat kritis sudah. Dokter mengatakan, mohon maaf keluarganya, banyak doa saja Pak. Dengan bahasa-bahasa isyarat ya, banyak doa saja Pak. Ya ginilah kondisinya. Itu bahasa-bahasa agak halus dari pihak dokter mengatakan ini sudah nggak mungkin disembuhkan. Maka itu dianggap orang yang sakit yang tidak bisa disembuhkan. Maka termasuk yang terkena bayar fidyah. Difahami ya? Betul, dari mulai awal Ramadan kritis semakin lama meninggal dunia ketika Syawal. 30 hari tidak puasa dan dinyatakan oleh dokter penyakitnya tidak disembuhkan, maka fidyah. Maka ahli waris harus membayarkan fidyah dari harta peninggalan sang mayit. Nah, dari harta peninggalan diambil terlebih dahulu untuk membayar fidyah 30 hari dia nggak berpuasa. Barakallahu fikum. Sehingga dirinci dengan keadaan tadi. Barakallahu fikum. Kondisi dari tahun lalu sampai dengan meninggal dunia masih dalam keadaan sakit yang hanya bisa berbaring, tapi akal masih sehat dan tidak pikun. Nah, seperti ini dirinci sama keterangan pihak dokter. Disembuhkan apa enggak ini? Kalau bisa disembuhkan, maka hitungannya utang puasa. Kalau dia enggak bisa disembuhkan, maka bayar fidyah. Wallahu taala alam bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup ya, tanggal 12. Yang ini disimpan dulu. Hah? Ya bagi. Terus, saya jam berapa? 2 jam berapa 2? Ini jam 11:30 ini. Yakin? Lah ini pembahasan masalah majnun wa ma adraka ma majnun. Ini panjang urusannya ya, Pak. Ini kembalinya kepada dokter jiwa ini, spesialis orang gila ini ya, Pak. Nah, dia nanya bagaimana orang gila, artinya apa, definisinya apa, ciri-cirinya apa, bagaimana mengenali semenjak dini, bagaimana pengobatannya. Ya, dimasukkan di RSJ, di rumah sakit jiwa. Allah Ustaz. Barakallahu fikum. Tanyakan kepada ahlinya. Ketika ada orang yang kayak orang ngelantur, kayak orang itu ketika masuk ke rumah sakit jiwa tidak langsung diklaim orang gila. Biasanya nanti akan dilakukan proses medis terlebih dahulu. Ada orang yang terkena penyakit dikarenakan rasa sakit yang dia rasakan, kayak orang yang hilang ingatan, ngelantur, tidak ada. Seperti orang yang gagal ginjal, yang kena ginjalnya, itu ketika sudah stadium sekian, itu sudah kayak orang sudah sadar, itu nggak jelas. Bayangan orang gila ini, senting ini, tapi enggak, penyakit medis biasa terjadi. Sehingga ketika dimasukkan di rumah sakit jiwa, periksa medis, langsung lihat jantungnya, ginjalnya, penyakit-penyakit yang biasa. Ketika muncul efeknya kayak orang lantur, itu semuanya diperiksa. Pak ini kena ginjal, langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi bukan ditangani rumah sakit jiwa ini, langsung dibawa ke rumah sakit urologi gitu ya, bagian urologi, bagian ginjal, langsung. Orang nggak paham, ya apa sih? Kok tahu-tahu kena ginjalnya begini? Loh kayak apa sih? Itulah bedanya antum sama ahli medis. Antum jahil bil medis, dia alim bil medis. Ya sampaikan kepada ahlinya. Jangan merasa antum senior taklim ngajinya seakan-akan tahu medis. Nah, itu kan ngaji agama, nggak ngaji medis. Ya itu nggak ngerti medis. Tanyakan sama mereka. Langsung ke medis. Kalau mengatakan ginjalnya aman, semuanya beres. Oh, berarti bang orangnya ininya yang nggak beres. Masuk Pak. Nah, nanti mereka yang ngatur. Intinya barakallahu fikum diserahkan kepada tim medisnya. Adapun terkait dengan pandangan Islaminya, maka dilihat orang itu gila, mungkin faktor jin, mungkin faktor yang lain, faktor pikiran, shock, depresi, gila bisa. Ada orang yang kena gangguan jin juga bisa. Kalau terkait dengan jin, terapinya di ruqyah syar'iyah,
Tapi kalau selain kena jin, terapinya di rumah sakit jiwa. Barakallahu fikum, wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya utarakan dan insyaallah ba'da asar nanti semoga langsung dimulai pada asar, teruskan yang belum selesai dan masuk pada pembahasan berikutnya hukum-hukum puasa terkait dengan amal-amal yang disyariatkan selama puasa. Demikian dari saya, sementara cukup. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.